Kalau ini clean. Astagfirullah. Sorry ya, aku cuma nanya nih ya. Bukannya setauku kalau misalnya wanita berhijab itu kan tujuannya apa sih hijab tuh? Perbaiki aku kalau aku salah ya. Soalnya kan kalau kita ngomong hijab ini kan sebenarnya simbol dari keagamaan. Gimana adabnya kalau seperti itu ya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi beberapa hal-hal yang sedang viral di sosial media, dan ini buruk sekali ya. Merupakan suatu tanggung jawab kita semua sebagai muslim jikalau ada orang yang menistakan agama Islam, ada orang yang menghinakan agama Islam, menyebarkan akidah-akidah penyimpang. Ini tanggung jawab kita semua untuk memberikan suatu pencerahan, suatu penolakan agar hal-hal seperti ini tidak berkembang luas. Oke, langsung aja kita ke hal viral yang pertama. Ini saya mengutip dari Twitternya republika.co.id. Di sini ada sebuah berita dengan judul "Bikin konten bergaya mesum, Oklin-Via dinilai nistakan agama Islam". Jadi Oklin-Via ini adalah seorang tiktokers dan selebgram yang memang konten-kontennya itu selalu menampakkan auratnya, namun di sisi lain dia selalu menggunakan kerudung ataupun hijab seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu video yang sangat viral saat ini, dari videonya Oklin-Via yang dinilai menistakan agama Islam. Coba kita simak ya. Tapi ini parah banget sih. Coba kita simak deh. Clean mau nggak? Ini clean. Kalau ini clean. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, sebenarnya bukan cuma Oklin-Via aja ya, tetapi banyak juga wanita-wanita lainnya yang membuat konten dia itu berhijab, berkerudung, tetapi buat kontennya itu mesum. Ini terus berkembang karena adanya pembiaran di negara kita. Saya bukan orang yang terlalu mengerti tentang hukum di negara kita. Apakah orang yang membuat konten mesum lalu menggunakan hijab itu termasuk penistaan agama atau tidak? Teman-teman yang ngerti hukum coba tulis di kolom komentar. Seharusnya juga termasuk penistaan agama karena kerudung ataupun hijab itu kan menjadi simbol agama Islam. Harusnya juga masuk dalam kategori penyebaran pornografi. Tapi yang paling membuat kita sakit hati itu kan dia menggunakan hijab ya, lalu dia membuat konten-konten porno seperti itu. Ini sangat mencederai nama baik Islam. Kalau orang-orang kafir melihat hal itu, nanti orang-orang kafir mengatakan, oh ternyata di Islam boleh ya seperti itu, tidak ada yang melarang ya, padahal itu sangat terlarang sekali. Makanya kita nggak boleh mendiamkan hal-hal yang semacam ini. Minimal kita protes juga di sosial media agar semua orang paham bahwa di agama Islam hal seperti ini sangat dilarang. Ini ada percakapan Dr. Richard Lee dengan Oklin-Via yang terlihat Oklin ini benar-benar nggak tahu malu sih ya. Coba kita simak videonya. Sorry ya, aku cuma nanya nih ya. Bukannya setauku kalau misalnya wanita berhijab itu kan tujuannya apa sih hijab tuh? Perbaiki aku kalau aku salah ya. Soalnya kan kalau kita ngomong hijab ini kan sebenarnya simbol dari keagamaan gitu kan. Dan juga kan hijab ini kan kalau aku nggak salah nih ya, itu kan ingin menutupin aurat kan, kalau aku nggak salah kan. Menutupin aurat supaya nggak kelihatan auratnya. Nah, ini Dr. Richard Lee seorang non-muslim aja paham loh. Ini Oklin-nya yang katanya dia Islam, tapi kok dia justru yang nggak paham ya. Tapi kan di satu sisi kamu menggunakan hijab, tapi di sisi lain kamu kan mempertunjukkan aurat kamu kan. Itu yang terlihat oleh laki-laki lah ya, kayak gitu punya kan. Kan jadinya kayak merendahkan nilai hijabnya sendiri. Mungkin nggak seperti itu? Menurut kamu kayak gimana, Clint? Ini kita diskusi ya. Ya itu kan ya balik lagi ya, itu pandangan-pandangan orang. Itu mungkin kalau menurut orang seperti itu kan ya, menurut aku sih ini masih wajar-wajar aja sih. Astagfirullahalazim. Katanya ini masih wajar-wajar aja. Sepertinya memang harus diberi efek jerah ya, karena kalau tidak diberi efek jerah ya akan berkembang dan yang lainnya pun juga akan melihat, oh nggak apa-apa ya. Nah, kalau Oklin ini diberi efek jerah, maka yang lainnya pun juga akan berpikir dua kali untuk membuat konten yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah memperingatkan bahwa nantinya di akhir zaman itu akan banyak wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Rasulullah menegaskan bahwa wanita-wanita seperti ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan
mencium bau surga, walaupun sebenarnya surga itu tercium baunya sekitar jarak 70.000 perjalanan. Kita akan reaksi video lainnya ya yang viral di sosial media. Nah, ini adalah video banyak orang yang sholawatan tapi joget-joget. Ini adalah salah satu problem yang berkembang terus di Indonesia ya. Banyaknya orang yang bersolawat sambil joget-joget seperti joget dangdut. Ini juga sebab berkembangnya karena adanya pembiaran. Tidak ada yang menyelesaikan hal-hal semacam ini. Coba kita simak nih videonya. Ya, jadi setiap ada sholawat yang viral dibuat dangdut ya selalu ada seperti ini. Teman-teman bisa lihat tuh, laki-laki perempuan jadi satu. Laki-laki perempuan jadi satu semua di sini joget-joget. Ya sama seperti dugem gitu ya, sama seperti dangdutan gitu loh. Ya benar-benar mirip seperti dangdutan. Ini juga yang viral banget nih videonya. Ya, memalukan sekali. Itu katanya acara sholawatan, tapi isinya seperti orang dugem. Tahu nggak sih sholawat itu sebenarnya apa? Ketika kita mau bersolawat, tujuannya itu sebenarnya apa? Pertanyakan lagi kepada diri kita. Sholawat itu kan berisi doa kebaikan kepada Rasulullah beserta keluarganya, berisi tentang puji-pujian kepada Rasulullah. Apa ia pantas bersolawat sambil joget-joget begini? Di mana adabnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya sudah lama sekali protes hal-hal semacam ini di sosial media. Ujung-ujungnya saya dituduh Wahabi. Astagfirullahalazim, sekeras itu ke hatimu. Sebenarnya penyimpangan-penyimpangan sholawat semacam tadi itu bisa diminimalisir, bisa ditekan dengan cara MUI keluarkan larangan menjadikan sholawat sebagai musik dangdut. Kalau MUI mengeluarkan itu, insya Allah ya sedikit demi sedikit bisa menekan orang-orang yang suka jadikan sholawat untuk dugem, untuk dangdutan. Karena banyak juga orang-orang awam yang tidak paham sholawat itu apa, karena diiringi dengan musik dangdut, dikira dangdutan, akhirnya joget-joget lah seperti layaknya orang dangdutan. Gimana adabnya kalau seperti itu ya Allah? Yang hatinya keras tentu tidak mau dinasehati. Tentu banyak alasan, ini yang penting kan ini, yang penting kan itu. Tetapi yang hatinya lembut, yang memang mencintai Rasulullah pasti mau dikasih tahu. Itu tidak beradab, jangan begitu ya. Tentu mau dinasehati orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau orang yang sekedar mau musiknya aja, mau dangdutnya aja, ya udah kayak gitu terus dia. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.